Halo rekan-rekan, hari ini kita akan membahas sebuah peraturan baru yang sangat relevan dengan keseharian kita di tempat kerja. Tahu nggak kalau Kemnaker baru-baru ini sudah mengeluarkan keputusan Menaker nomor 88 tahun 2023 atau yang lebih dikenal sebagai Kepmenaker 88 tahun 2023. Keputusan ini isinya tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, bagaimana sih cerita di balik terbitnya Kepmenaker tahun 2023 ini? Terus apa saja isinya? Mari kita simak bersama. Terbitnya Kepmenaker 88 tahun 2023 ini punya beberapa acuan dasar hukum yang mendasari. Pertama, kita memiliki acuan dasar hukum dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam konteks kekerasan seksual di tempat kerja, hak ini menjadi landasan penting untuk memberikan perlindungan kepada rekan-rekan. Dasar hukum berikutnya adalah Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ini menunjukkan pentingnya memberikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual sebagai bagian dari hak-hak pekerja dan buruh. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus memperhatikan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan tindak kekerasan seksual, termasuk di tempat kerja. Dalam melindungi diri kita dari kekerasan seksual, kita dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi, tujuan utama dari keputusan ini adalah memberikan panduan dan acuan bagi kita semua dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di tempat kerja. Dalam lingkungan kerja, kita ingin menciptakan suasana yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan seksual yang tidak pantas. Ada 4 alasan penting mengapa Kepmenaker ini diterbitkan. Pertama, masih banyak di antara kita yang kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Hal ini membuat kesadaran kita belum sepenuhnya terbentuk mengenai bahaya dan dampak negatif dari tindak semacam itu. Dengan adanya Kepmenaker ini, diharapkan informasi dan pemahaman mengenai kekerasan seksual akan semakin meningkat. Alasan kedua, kita masih perlu memperluas pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di tempat kerja. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, hingga pelecehan psikologis. Melalui Kepmenaker ini, kita semua akan lebih memahami secara spesifik apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, sehingga kita dapat lebih mudah mengenali jika ada tindakan yang tidak pantas terjadi di sekitar kita. Alasan ketiga adalah pentingnya mengatasi rasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang terjadi di tempat kerja. Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius, namun seringkali para korban merasa takut atau malu untuk mengadu. Melalui Kepmenaker ini, kita berharap dapat menciptakan lingkungan di mana semua rekan-rekan merasa percaya diri, nyaman untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Alasan terakhir adalah pentingnya kita mengetahui mekanisme pengaduan yang tepat jika menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja. Banyak di antara kita yang tidak tahu harus melapor kejadian tersebut kemana. Dalam Kepmenaker ini, terdapat panduan dan prosedur yang jelas mengenai cara melaporkan tindakan kekerasan seksual di tempat kerja. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, kita akan lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan jika kita mengalami situasi tidak menyenangkan seperti itu. Lalu, apa saja isi dari Kepmenaker 88 tahun 2023 ini? Pertama, keputusan ini mencakup hal-hal yang terkait dengan kekerasan seksual di tempat kerja. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi, siapa pelaku dan korban yang mungkin terlibat, serta lingkup terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Berikutnya, keputusan ini memberikan fokus kepada pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Para pihak yang terlibat termasuk pihak pengusaha, karyawan, dan serikat pekerja memiliki peran yang utama dalam pencegahan. Kepmenaker 88 tahun 2023 memberikan panduan, rekomendasi mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mencegah kekerasan seksual, menciptakan kesadaran di tempat kerja, serta mempromosikan budaya kerja yang sehat dan aman.
Selanjutnya, keputusan ini juga memberikan panduan mengenai pengaduan, penanganan, pemulihan korban kekerasan seksual di tempat kerja. Proses pengaduan termasuk prosedur pelaporan dan mekanisme penanganan kasus dijelaskan secara rinci. Selain itu, terdapat upaya untuk memastikan bahwa korban mendapat dukungan dan pemulihan yang layak setelah mengalami kekerasan seksual. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan psikologis, medis, dan perlindungan terhadap korban. Terakhir, keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Satgas ini bertugas untuk memfasilitasi implementasi pedoman, memberikan dukungan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Keanggotaan dan tugas dan serta fungsi Satgas ditetapkan dalam keputusan ini untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dilakukan dengan efektif. Nah, terkait dengan satuan tugas ini, kita coba bahas lebih rinci ya. Kan di dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Apa sebenarnya satuan tugas ini dan bagaimana caranya? Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja merupakan tim yang dibentuk oleh perusahaan sebagai bagian dari langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Tugas utama dari satuan tugas ini adalah menjadi pusat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perusahaan. Anggota satuan tugas terdiri dari perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan. Jumlah anggota satuan tugas minimal 3 orang dan umumnya berjumlah ganjil. Jika perusahaan memiliki lembaga kerjasama atau LKS bipartit, maka satuan tugas ini akan menjadi bagian dari struktur organisasi LKS bipartit. Namun, bagi perusahaan yang belum memiliki LKS bipartit, satuan tugas dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan perusahaan. Tugas yang diemban oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di tempat kerja meliputi 1. Menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan yang mengacu pada kebijakan perusahaan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. 2. Menerima pengaduan mengenai kekerasan seksual di tempat kerja dari korban dan atau pihak yang melaporkan. 3. Mencatat pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja dengan rapi dan teratur. 4. Mengumpulkan informasi terkait indikasi terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. 5. Memberikan pertimbangan kepada korban dan perusahaan mengenai penyelesaian lebih lanjut dari pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja. Dan yang terakhir, memberikan pendampingan kepada korban untuk membantu mereka melalui proses penanganan dan pemulihan. Dengan adanya satuan tugas ini, diharapkan perusahaan dapat memiliki mekanisme yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di tempat kerja. Tim ini bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan perusahaan terkait kekerasan seksual serta memberikan dukungan kepada korban yang membutuhkan. Dengan demikian, Kepmenaker 88 tahun 2023 secara rinci mengurai berbagai aspek yang terkait dengan kekerasan seksual di tempat kerja. Melalui keputusan ini, kita berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, di mana setiap individu merasa aman, nyaman, dan bebas dari tindakan seksual yang tidak pantas. Rekan-rekan, mari kita bersama-sama melawan kekerasan seksual di tempat kerja. Kita tingkatkan kesadaran kita, berbagi informasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Bersama-sama kita bisa mewujudkan perubahan yang positif dan memberikan perlindungan kepada semua orang di tempat kerja. Stop kekerasan seksual di tempat kerja aman. Laporkan, jangan diam.